Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan tersebut terkait dengan lafadz Az-Zaidani. Pada lafadz Az-Zaidani di sini terdapat al. Lalu al apakah yang ada pada lafadz Az-Zaidani ini? Kenapa pada lafadz tersebut diberi al? Padahal telah kita ketahui lafadz Zaidun sendiri, yaitu bentuk mufrad daripada lafadz Az-Zaidani, ini termasuk dari isim alam. Dan isim alam itu termasuk dari isim ma'rifat. Jikalau lafadz Zaid ini termasuk dari isim ma'rifat, lalu kenapa masih diberi al? Sebelum kita membahas tentang lafadz Az-Zaidani, kita bahas terlebih dahulu bentuk mufrad daripada lafadz Az-Zaidani tersebut, yaitu lafadz Zaid. Di antara macam al, ada yang disebut dengan al-ta'rif, yaitu al yang berfungsi untuk memakrifatkan isim nakiroh. Artinya isim nakiroh yang maknanya masih umum ini dapat diberi makna khusus dengan cara menjadikan isim nakiroh tersebut berubah menjadi isim ma'rifat. Salah satu caranya adalah dengan diiringin dengan al. Ketika kita katakan lafadz rajulun, lafadz rajulun ini maknanya adalah orang laki-laki. Dan rajulun ini masuk dalam kategori isim nakiroh karena memang mengandung makna umum. Maknanya masih umum. Jadi ketika kita katakan ja'a rajulun, seorang laki-laki telah datang. Orang laki-laki yang mana dan yang bagaimana yang datang tersebut, ini tidak dapat ditentukan. Namun, manakala kita menghendakin bahwa yang dimaksud dengan orang laki-laki itu adalah orang laki-laki yang tertentu, maka lafadz rajulun yang awalnya berupa isim nakiroh dapat kita jadikan dengan makna tertentu, yaitu dapat kita jadikan sebagai isim ma'rifat dengan cara memberi al pada lafadz rajul ini, sehingga nantinya akan menjadi ja'a ar-rajulu. Orang laki-laki yang aku kenal itu telah datang. Jadi orang laki-laki yang tertentu yang telah datang. Namun seringkali kita temukan terdapat beberapa isim alam yang memang sudah diiringin dengan al. Seperti pada lafadz al-Abbas. Padahal lafadz Abbasun ini adalah isim alam yang sudah mengandung makna tertentu. Lalu kenapa masih diberi al? Padahal al ini tadinya dinyatakan berfungsi untuk mengkhususkan makna yang masih umum. Jadi yang dapat dikhususkan itu adalah kalimat isim yang maknanya masih umum. Sementara Abbas ini adalah sudah tertentu. Dan juga terkadang kita menemukan contoh di dalam kitab dengan menyatakan ja'a az-zaidu. Kenapa pada lafadz az-zaidu ini masih diberi al? Maka jawabannya adalah al yang ada pada lafadz az-zaidu atau al yang ada pada lafadz al-abbasu ini bukanlah termasuk dari al-ta'rif, melainkan masuk dalam kategori al-zaidah, yaitu al yang berfungsi untuk sekedar tambahan saja dan tidak memberikan pengaruh mengkhususkan sebagaimana al-ta'rif. Jadi hanya sekedar tambahan saja, zaidah, sehingga keberadaan daripada al ini tidak memberikan pengaruh apapun terhadap lafadz yang dimasukinya. Jadi tanpa adanya al ataupun diberi al ini tidak ada bedanya. Jadi az-zaidu ya Zaid, al-abbasu ya juga Abbas. Tanpa al pun ja'a zaidun, ja'a abbasun, maknanya sama dengan yang diberi al. Al-zaidah ini yaitu al yang keberadaannya hanya sekedar tambahan saja ini terdapat pada 3 tempat. Yang pertama
Ada kalanya kita temukan pada isim alam sebagaimana tadi Al-Abbas, juga Al-Lata, Al-Lata, Al-Uzza dan lain sebagainya. Keberadaan al yang ada pada isim alam ini semuanya hanya sekedar tambahan saja. Selanjutnya al yang masuk pada lafaz ana. Ana sehingga nantinya akan menjadi al-ana yang maknanya adalah sekarang, yang termasuk dari dzaraf. Al yang ada pada lafaz al-ana ini juga al-zaidah. Kemudian al-zaidah itu juga terdapat pada isim-isim mausul. Contohnya seperti al yang ada pada lafaz alladzi, allati dan seterusnya. Di sini alnya juga termasuk dari al-zaidah. Ini adalah beberapa tempat di mana pada tempat-tempat tersebut al yang ada di sana adalah al-zaidah. Selanjutnya al-zaidah di sini ada dua macam. Ada al-zaidah lazimah, ada al-zaidah ghairu lazimah. Al-zaidah lazimah ini adalah al yang senantiasa menempel pada kalimat isim yang diiringinya. Seperti contoh-contoh tadi, yaitu seperti lafaz Al-Abbas, Al-Uzza, Al-Lata dan lain sebagainya. Jadi al yang ada di sini adalah al-zaidah lazimah. Di dalam kalam Arab, Uzza dan Lata ini selalu diiringin dengan al. Maka al di sana dikatakan dengan al-zaidah lazimah. Kemudian yang kedua adalah al-zaidah ghairu lazimah, yaitu al yang masuk di dalam bait-bait syair, di mana ditambahkannya al tersebut secara darurat saja. Secara kaidah keberadaan al tersebut sebenarnya tidak boleh, namun di sana ditambahkan karena darurat syair, agar ketukannya di dalam syair tersebut enak didengar. Contohnya seperti syair Ra'aitul walida bna yazidi mubaraka syadidan bi'a'ba'il khilafati kahiluhu. Ra'aitu, aku melihat al-walid bin Yazidi, Walid bin Yazid, mubarakan, padahal sebagai orang yang diberkahi, syadidan kuat, bi'a'ba'il khilafati, dengan memikul kekhilafahan, kahiluhu, apa bahunya. Aku melihat Walid bin Yazid yang diberkahi, kuat dalam memikul kekhilafaan dengan bahu yang kokoh. Di sini kita perhatikan lafaz al-Yazid. Pada lafaz al-Yazid di sini terdapat al, padahal Yazid sendiri sudah merupakan isim alam. Seandainya tanpa diberi al pun pada dasarnya sudah benar, namun di sini tetap diberi al agar supaya bacaan dan ketukannya enak didengar. Maka al di sini masuk dalam kategori al-zaidah ghairu lazimah. Jadi alnya di sini andaikan dihilangkan pun sebenarnya tidak masalah dan sudah dapat dibenarkan. Berbeda dengan lafaz al-Uzza, di mana dalam penulisannya selalu diiringi dengan al, sekalipun lafaz Uzza sendiri sudah termasuk dari isim alam. Jadi al yang ada di sini selalu menempel dan tidak dapat dipisahkan dari lafaz al-Uzza. Inilah yang disebut dengan lazimah, dan yang lafaz al-Yazid ini alnya masuk dalam kategori ghairu lazimah. Kemudian contoh yang lain di dalam sebuah syair. Ra'aituka lamma an 'arafta wujuhana sadatta wa tibtan nafsa ya qaisu an amri. Ra'aitu, melihat siapa saya, ka kepadamu, lamma tatkala an 'arafta, mengenal siapa engkau, wujuhana kepada wajah-wajah kami, sadatta melewati siapa engkau, watibta dan senang siapa engkau, an nafsa hatinya, ya qaisu wahai qais, an amrin melewatin amar. Jadi pada asalnya adalah ya qaisu sadatta an amrin watibtan nafsa.
Aku melihatmu ketika engkau kenal wajah-wajah kami. Engkau tampak melewatin amr dengan hati yang senang. Di sini kita perhatikan lafaz an-nafsa. An-nafsa di dalam syair ini kedudukannya adalah sebagai tamyiz, di mana tamyiz ini pada dasarnya haruslah berupa isim nakiroh, tidak boleh berupa isim ma'rifat. Jadi seharusnya adalah watibta nafsan. Namun di dalam syair ini lafaz nafsan yang kedudukannya sebagai tamyiz ini diberi al, di mana hal tersebut terjadi dalam rangka agar supaya ketukan di dalam syair ini lebih enak didengar. Namun manakala tanpa diberi al pun sebenarnya tidak mengapa, dan itu adalah hal yang benar. Maka al yang ada di sini masuk dalam kategori ghairu lazimah, yang keberadaannya pun sebenarnya boleh dibuang, boleh tidak menempel. Jadi al-zaidah lazimah ini selalu menempel dan tidak boleh dibuang di dalam penulisan. Selanjutnya al-zaidah ghairu lazimah ini sebenarnya boleh dibuang, dan apabila dibuang pun dibenarkan dalam penulisan. Jadi pada intinya manakala lafaz rajulun yang sudah nyata-nyata sebagai isim nakiro kemudian diberi al, maka alnya di sini adalah al ta'rif yang berfungsi untuk memakrifatkan atau mengkhususkan makna dari lafaz rajulun ini. Namun manakala terdapat al yang masuk pada isim alam seperti lafaz zaid kemudian di sini diiringi dengan al, maka keberadaan al ini bukanlah masuk dalam kategori al ta'rif, namun masuk dalam kategori al zaidah, hanya sekedar tambahan saja. Lalu bagaimana manakala isim alam tersebut dibentuk dengan bentuk tasniyah atau dibentuk dalam bentuk jamak? Apakah al yang ada pada isim alam yang berbentuk tasniyah dan isim alam yang berbentuk jamak ini masuk dalam kategori al-zaidah sebagaimana yang ada pada bentuk mufradnya, yaitu seperti lafaz al-zaidu tadi? Maka jawabannya adalah tidak. Al yang ada pada lafaz az-zaidani ataupun ketika dibentuk jamak sehingga menjadi az-zaiduna ini tidaklah sama, di mana al yang ada pada bentuk tasniyah dan bentuk jamak ini masuk dalam kategori al-ta'rif. Kenapa tidak sama? Ketika berbentuk mufrad, maka kita dapat pastikan bahwa yang dimaksud dengan zaid itu adalah zaid orang tertentu. Jadi satu orang tertentu yang bernama Zaid. Namun manakala Zaidnya itu sudah dua orang, apalagi Zaidnya itu ada banyak, maka tentu yang dimaksud dengan Zaid ini sudah berubah menjadi orang yang tidak tertentu. Karena di sini jumlahnya tidak satu orang. Sehingga status daripada lafaz Zaid ketika berbentuk mufrad dan ketika berbentuk tasniyah ataupun jamak ini berbeda. Manakala status Zaid ketika berbentuk mufrad ini masuk dalam kategori isim ma'rifat, namun ketika sudah berubah bentuknya menjadi tasniyah ataupun jamak, statusnya ini akan masuk dalam kategori isim nakiroh. Sehingga ketika statusnya sudah berubah menjadi isim nakiroh, ketika dimasukin al, maka al yang ada di sana bukanlah merupakan al zaidah, namun masuk dalam kategori al ta'rif. Jadi ketika kita katakan jaa Zaidani, dua Zaid datang, maka lafaz Zaidani ini adalah isim nakiro. Artinya dua Zaid yang datang itu bukanlah orang yang tertentu, karena jumlahnya lebih dari satu. Begitu juga ketika berbentuk jamak, jaa Zaiduna, beberapa Zaid telah datang, maka Zaid di sana bukanlah isim ma'rifat melainkan isim nakiro. Manakala kita menginginkan bahwa yang datang itu adalah dua orang Zaid yang sudah kita kenal, maka Zaid tersebut adalah orang-orang tertentu.
Dengan demikian kita bisa menambahkan al pada lafadz zaidani tersebut sehingga menjadi jaa az-zaidani. Jadi ini bedanya. Manakala ditambah dengan al, maka kedua zaid yang datang itu adalah kedua zaid yang sudah kita kenal dan sudah kita ketahui sebelumnya. Namun manakala tanpa diberi al, maka kedua zaid itu adalah orang asing yang tidak kita kenal sebelumnya. Begitu juga dengan ketika berbentuk jamak. Sehingga manakala lafadz zaidani ini berkedudukan sebagai mubtada, maka mubtada harus berupa isim ma'rifat, maka di sana harus terdapat al. Sehingga tidak bisa kita katakan zaidani qaimani, zaidani adapun dua zaid, qaimani ialah berdiri keduanya. Di sini tidak boleh. Kenapa? Karena zaidani ini masih nakiroh dan nakiroh tidak boleh berupa mubtada. Untuk bisa menjadi mubtada, maka di sini harus berupa isim ma'rifat dan di sini diberi al. Az-zaidani qaimani. Begitu juga dengan lafaz az-zaiduna, manakala dibuat sebagai mubtada harus ada al. Az-zaiduna qaimuna. Bagaimana manakala kita menghendakin bahwa zaid yang datang itu adalah zaid yang tidak kita kenal, maka kita bisa memberikan naat atau sifat pada zaid yang tidak kita kenal tersebut. Seperti ketika berbentuk mufrad, zaidani gharibani li qaimani. Jadi zaidani adapun dua zaid, gharibani yang asing keduanya, li bagiku, qaimani ialah datang keduanya. Zaid yang tidak aku kenal itu telah datang. Atau kita menggunakan bahasa yang lain, zaidani la a'rifuhuma qaimani. Adapun dua zaid, la a'rifu yang tidak mengenal siapa aku, huma kepada kedua zaid tersebut, qaimani ialah datang keduanya. Jadi kedua zaid yang tidak kukenal itu telah datang. Dalam hal ini lafadz zaidani boleh dijadikan sebagai mubtada karena di sini sudah terdapat musawwi atau hal yang membolehkan mubtada tersebut berupa isim nakirah, yaitu berupa sifat, di mana sifatnya di sini berbentuk jumlah fi'liyah, dan jumlah fi'liyah manakala terletak setelahnya isim nakirah maka jumlah tersebut berkedudukan sebagai na'at. Begitu juga dengan lafadz gharibani, ini yang secara langsung berupa isim sifat yang dibentuk tasniyah yang merupakan na'at bagi lafadz zaidani, sehingga zaidani ini dapat dijadikan sebagai mubtada. Jadi sekali lagi, ketika isim alam itu sudah berbentuk tasniyah atau jamak, maka statusnya sudah berubah menjadi nakirah. Sehingga manakala kita menginginkan isim alam tersebut memiliki makna ma'rifat, maka haruslah kita mengiringinya dengan al-ta'rif. Jadi kesimpulannya, apakah yang ada pada lafadz az-zaidani ataupun yang ada pada lafadz az-zaiduna ketika berbentuk jamak, maka jawabannya al tersebut adalah al-ta'rif, bukanlah al-tambahan. Demikianlah penjelasan dari pertanyaan ini. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.